kami akan membahas materi fisika SMA. Ada beberapa materi yang kita akan bahas di video ini. Kita bisa lihat materinya. Ya, 1. Perbedaan vektor dan skalar. 2. Gerak melingkar. Ya, langsung saja ke perbedaan vektor dan skalar. Simak baik-baik ya. Berdasarkan ada atau tidaknya arah, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Perbedaan mendasarnya terletak pada ada tidaknya arah. Besaran vektor memiliki arah, sedangkan besaran skalar tidak memiliki arah. Besaran vektor berupa perpindahan, impuls, kecepatan, momentum, percepatan, momen gaya, kuat medan listrik, kuat medan gaya, dan gaya. Sedangkan besaran skalar berupa jarak, waktu, tekanan, suhu, muatan listrik, volume, massa jenis, kapasitas, dan potensial listrik. Perhitungan besaran vektor agak kompleks, sedangkan perhitungan besaran skalar dapat dilakukan dengan menggunakan aturan aljabar biasa. Kamu, mana uang kamu? Penjelasan sederhananya, yang berwarna merah adalah skalar atau jarak, dan yang berwarna biru adalah vektor atau perpindahan. Ya, itu dia tentang perbedaan vektor dan skalar. Gimana, ngerti? Iya, pokoknya lanjut aja deh sekarang kedua, gerak melingkar. Simak baik-baik ya, lebih baik daripada tadi simaknya. Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan diantaranya ada periode dan frekuensi gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar sering dideskripsikan dalam frekuensi, yaitu jumlah putaran tiap satuan waktu atau jumlah putaran per second. Sementara itu, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Dalam gerak melingkar juga ada posisi sudut yang dilambangkan dengan theta. Posisi sudut diberi satuan radian atau rad. Besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Posisi sudut bisa dirumuskan dengan theta sama dengan S per R, di mana S adalah busur lintasan dan R adalah jari-jari. Dalam gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut atau kecepatan anguler untuk selang waktu yang sama selalu konstan. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Untuk partikel yang melakukan gerak satu kali putaran, didapatkan sudut yang ditempuh theta sama dengan 2V dan waktu tempuh T sama dengan periode. Berarti, kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan dapat dirumuskan omega
sama dengan 2V per periode atau omega 2V F, di mana omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second dan F adalah frekuensi dengan satuan hertz. Benda yang berputar membentuk lingkaran dengan laju konstan dapat kita rumuskan dengan V sama dengan 2V R per T, di mana R adalah jari-jari dan T adalah periode. Oh, jadi gitu ya GMB. Pada ngerti kan? Ya, pokoknya kita lanjut sekarang ke sentripetal. Sebelumnya kita siapin dulu barang-barang buat bikin percobaan gerak sentripetal. Dikit yang kenceng. Isi air. Siap, saatnya percobaan. Ngedit nih pasti. Ya enggak dong, ini bisa ngedit ya. Airnya memang tidak tumpah. Itu karena gerak sentripetal. Nah, nanti deh dijelasin. Sabar, sekarang penjelasan dulu tentang sentripetal itu apaan. Sebuah benda akan mengalami percepatan sentripetal jika pada benda tersebut bekerja gaya yang searah dengan percepatan sentripetal. Gaya ini disebut gaya sentripetal. Berdasarkan hukum 2 Newton, diperoleh Fs sama dengan M dikali AS, dengan Fs sama dengan gaya sentripetal arah percepatan sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan selalu menuju ke pusat lingkaran. Inilah yang disebut percepatan sentripetal. Secara matematis, besaran percepatan sentripetal dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat kali R, dengan AS sama dengan percepatan sentripetal dengan satuan meter per second kuadrat, V kecepatan R jari-jari, omega kecepatan sudut R jari-jari. Percepatan sentripetal dan gaya sentripetal merupakan besaran yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak melingkar beraturan maupun yang bergerak melingkar berlubang beraturan. Alasan kenapa air tadi tidak tumpah karena ada gelas plastik dan tali yang menjaga air tersebut tetap pada jalur melingkar. Seharusnya air itu terlempar keluar, tetapi karena gaya sentripetal oleh tali, jadi air tetap pada jalurnya. Itu juga berlaku pada mobil atau motor yang berjalan di tong setan. Jalur yang melingkar tersebut menjaga mobil dan motor tersebut tetap pada jalurnya. Lalu ada juga gerak melingkar berubah beraturan atau disingkat GMBB. GMBB merupakan gerak suatu benda dengan bentuk melingkar dan besar percepatan sudut atau angularnya konstan. Berbeda dengan gerak melingkar beraturan atau GMB yang kecepatan linear dan sudutnya konstan, GMBB memiliki kecepatan sudut dan kecepatan linear yang berubah-ubah. Untuk mencari percepatan sudut, kita bisa menggunakan rumus delta kecepatan sudut dibagi delta waktu. Pada GMBB terdapat besaran yang dapat mengubah besar kecepatan partikel. Besaran tersebut adalah percepatan tangensial yang arahnya, jika arahnya sama dengan kecepatan linear, maka dipercepat, dan jika berlawanan, diperlambat. Yang dapat dirumuskan, kecepatan tangensial sama dengan percepatan sudut di jari-jari. Pada GMBB, benda mengalami dua percepatan, yaitu percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, percepatan-percepatan ini saling tegak lurus,
Oleh karena itu, besar percepatan total pada GMBP adalah akar dari percepatan tangensial pangkat 2 ditambah percepatan sentripetal pangkat 2. Ya, itu dia tentang gerak melingkar. Selanjutnya kita punya materi apa? Udah habis. Nah, ya udah kalau gitu. Tunggu, kok belum sih? Tunggu. Kita perwakilan dari kelompok 4 fisika 1051. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa like